Terus berusaha selama kita memiliki tujuan besar untuk dicapai. Tidak pantas patah semangat di tengah jalan. Ingat, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa melalui hambatan. Gimana caranya untuk terus berjalan itu kita harus berinovasi. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau berusaha. Ibu saya waktu itu sakit, kena kanker payudara stadium akhir. Buat saya, ibu saya segalanya. Sepeninggal mama, saya tertatih-tatih untuk terus memperjuangkan apa yang sudah dia capai. Gak ada yang saya pikirkan selain bertahan waktu itu. Yang selalu ingat pesan ibu saya, jangan berhenti berjuang, terus berusaha, dan lakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Lestari. Saya owner dari Bridge Mom Bakery and Cakes. Sebelumnya saya bekerja sebagai salah satu operator garment di Kota Bogor. Profesi saya menjahit waktu itu. Kemudian saya membantu juga produksi ibu saya yang waktu itu memang usahanya di bidang bakery dan catering. Lalu semenjak itu saya hobi ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang setiap hari melihat dan membantu ibu saya untuk memproduksi roti, kemudian menjajakan juga dagangannya. Awal itu memang tidak ada branding, tidak ada perizinan, yang betul-betul hanya menerima pesanan. Mulai dari roti manis itu yang saya jual dengan sistem konsinyasi, titip jual. Belum dikenal, roti saya dijajarkan dengan dititip jual, disandingkan dengan merek-merek yang sudah punya nama. Untuk itu memang nggak mudah. Kendalanya yaitu pemasaran, kemudian dari SDM juga, mencari partner untuk membantu saya di produksi. Waktu itu saya kekurangan tenaga kerja juga. Karena memang dari awal saya yang memproduksi, saya yang menjual juga, dan saya juga yang memasarkan. Saya menjajaki roti saya keliling, saya buka stand kecil-kecilan, pakai meja seadanya, pasang banner, dan saya lakukan itu seminggu sekali waktu itu di area Sempur atau Bogor Kota sendiri. Dan itu yang saya lihat ada permintaan pasar yang ketika saya pasang dagangan saya juga cantumkan kartu nama di situ. Ada beberapa yang tertarik, ada juga yang memesan. Dari situ mulai dikenal pelan-pelan. Lalu kita buat sistem buka PO melalui Facebook, BBM waktu itu. Kemudian saya produksi berdasarkan pesanan-pesanan yang diminta oleh customer. Bridge Mom Bakery ini memang bermula dari homemade ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang kimia berbahaya, betul-betul yang homemade banget gitu. Sehingga orang merasakan produk yang pure, murni, benar-benar butternya terasa atau milknya terasa tanpa ada penggunaan tambahan obat lainnya. Alhamdulillah sekarang saya dipercaya oleh beberapa instansi untuk supply snack box. Kemudian ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, kita supply juga snacknya. Dan beberapa rumah sakit di Kota Bogor, hotel-hotel yang kita supply kebutuhan bakery pastry-nya. Istana Bogor juga salah satu yang kita supply. Jadi awal mula ke Istana itu nggak sengaja, ada customer kami yang memang biasa order. Dia ulang tahun minta dikirimkan paket tumpengan waktu itu, tumpeng komplit dikirim ke Istana. Kemudian ada juga dia minta jajan-jajan pasarnya. Intinya orderan itu cocok untuk teman-temannya. Lalu mereka minta saya untuk test food. Test food, kemudian setelah test food cocok, masuk price list. Dan mulai dari situlah orderan-orderan dari Istana datang.
menguasai bidang ini karena memang biasa melihat dan melakukan itu dengan ibu saya. Waktu itu saya sebenarnya menjalani yang ngalir aja seperti itu, tapi ada ibu saya waktu itu sakit, kena kanker payudara stadium akhir. Saya harus totalitas mengurus mama waktu itu. Saya waktu itu masih bekerja, tapi kebanyakan cuti, akhirnya saya nggak enak hati sama atasan saya minta resign untuk fokus mengurus ibu saya. Setelah dia sakit, hanya bisa bed rest di kasur, sudah semuanya di situ, hanya bisa melihat saya dan saya tanya-tanya, "Ma, ini harus seperti apa? Ini kalau gagal kayak begini bisa diapain?" gitu. Dan ibu saya selalu menyemangati saya di sisa usianya yang nggak pernah terbayang sebelumnya memang itu harus terjadi gitu. Bertanya dengan kondisi yang memang tadinya saya tanya tapi beliau fit, yang sekarang ini saya tanya, saya harus benar-benar memflashback ingatannya dia juga, karena setelah kemo itu banyak menurun faktor ingatannya, faktor kesehatannya pun menurun. Jadi ibu saya itu single parent yang memiliki 4 anak, berjuang, berusaha sendiri bagaimana cara menghidupi, memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Sampai saya ngerasa saya tidak ada apa-apanya kalau saya menyerah, dan saya itu termotivasi memang dari ibu saya. Dulu ibu saya itu usaha di bidang roti, jadi membackup beli alat-alat untuk menunjang fasilitas produksi, kemudian buka warung sembako juga. Dia semangat karena memang dia untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dengan berjualan. Akhirnya pinjam uang bank tapi tidak tercover. Total pinjamannya waktu itu 50 juta. Jadi baru cicilan ketiga beliau sakit, kemudian bolak-balik ke rumah sakit yang dipakai uang dari pinjaman itu. Di situ saya harus mencicil hutang yang tiap bulannya itu tidak sedikit buat saya. 2.500.000 saya harus kumpulkan untuk bayar hutang setiap bulannya. Saya mencicil hutang itu dari mulai menjajakan roti dan bekerja. Uang hasil dari gaji saya itu murni saya buat cicilan gitu. Sampai lunasnya itu saya juga dibantu salah satu kakak saya yang backup waktu itu, sisa hutang berapa dia bantu. Dan saya mencicil bukan ke bank tapi ke kakak saya. Kondisinya bukannya tidak mau membantu sepenuhnya karena memang mereka malah lebih kesulitan dibandingin saya. Saya merasa saya masih sendiri, saya juga belum punya beban lain atau apapun, jadi seperti kakak-kakak saya udah menikah, sudah punya anak, bebannya lebih banyak lagi. Beliau sakit 2013, hanya bertahan 1 tahun. Saya rawat, saya benar-benar fokus urus mama sambil mau tidak mau saya berjualan roti. Dari situ saya yang tadinya masih hanya membantu, hanya membackup, saya berjualan, jadi terjun langsung dari mulai memproduksi sampai menjajakan dagangan yang saya produksi sendiri. Ibu buat saya segalanya waktu semenjak ada dan sampai sekarang. Saya selalu fokus ya sebenarnya untuk satu bidang. Sebelumnya memang ibu saya yang terjun usaha. Ketika memfokuskan dan dua-duanya saling beriringan, saya ngeyakinin ini usaha akan berhasil. Tapi ketika ditinggal ibu saya meninggal, itu yang membuat saya benar-benar jatuh. Ibu saya di usia 56 tahun meninggal. Dia sosok yang benar-benar kuat, sosok yang menginspirasi, single parent yang memiliki 4 orang anak yang dia perjuangkan, yang betul-betul dia merasakan capek sendiri karena tidak ada yang bantu waktu itu.
usia saya di usia waktu itu 24 tahun. Buat saya, ibu saya segalanya. Sepeninggal mama, saya tertatih-tatih untuk terus memperjuangkan apa yang sudah dia capai. Nggak ada yang saya pikirkan selain bertahan waktu itu. Bahkan kalaupun jatuh, untuk bangkit lagi, cuman kekuatan dalam diri aja. Yang selalu ingat pesan ibu saya, jangan berhenti berjuang, terus berusaha, dan lakukan yang terbaik. Ibu saya selalu bilang kalau teruslah membuat roti yang banyak. Jangan kembali lagi bekerja. Itu pesan yang selalu saya ingat, pesan yang mendalam, yang memang singkat, tapi beliau mengisyaratkan bahwa saya harus berusaha. Saya berpindah-pindah tempat karena saya nggak sanggup untuk tinggal di rumah almarhum ibu saya. Jadi bayangannya itu selalu ada. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak rumah sambil memproduksi roti. Kemudian tukang roti itu kan kerjanya malam. Jadi sepulang saya kerja, saya lanjut produksi sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Lalu paginya saya bangun, saya menjajakan dagangan saya dengan titip jual. Itu yang saya rasa berat di situ menjalaninya karena benar-benar sendiri. Dibilang tidak kelihatan karena memang awal usaha itu duka yang saya rasakan. Saya masih yang tertatih-tatih melanjutkan atau tidak karena berat buat saya ditinggal ibu saya meninggal. Setelah itu karena ditinggal hutang juga, hutang usaha, yang waktu itu saya tidak punya tabungan apapun kecuali saya punya keahlian. Berbekal keahlian yang saya punya, akhirnya saya fokuskan untuk usaha sambil saya juga bekerja di salah satu hotel di Kota Bogor sebagai kepala bakery pastry. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang saya punya kenalan, dia tahu basic saya, dia tahu keahlian saya, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk bekerja. Karena memang menyajikan hidangan dari breakfast sampai dinner, kemudian belum untuk meeting-meeting hotel, sampai istilahnya kok saya bekerja full time, kadang memang banyaknya loyalitas bekerja itu. Saya terpikir kenapa nggak fokuskan saja untuk usaha. Dari situ saya berniat untuk mau jatuh ataupun berkembang, saya lanjutkan usaha. Masih labil waktu itu dan terpikir kalau usaha sendiri ini nggak bisa nih, harus ada bantuan atau kolaborasi, tapi dengan sistem yang diolah oleh manajemennya itu membuat saya ngerasa ini nggak adil atau jomplang gitu. Pemanfaatannya karena ya ilmu yang sudah saya kasih, kemudian sistem yang sudah digunakan, dia jalankan juga gitu. Banyak hal sih yang membuat saya, ini kepahitan-kepahitan yang buat saya harus keluar dari zona itu. Kegagalan-kegagalan, kemudian faktor tantangan hidup, dorongan si kekuatan ya. Saya nggak harus kayak gini, saya harus bangkit, saya harus semangat, saya harus tunjukkan ke orang-orang yang pernah, menipu, memanfaatkan juga. Di situ saya nggak boleh nyerah, itu yang buat saya bangkit. Banyak pengusaha-pengusaha yang memang berawal dari kursus, mulai dari kursus di saya, kemudian mengupgrade ilmunya, yang sudah punya usaha mengupgrade ilmunya juga, dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki usaha-usaha di bidang bakery maupun pastry. Saya sebenarnya nggak pede untuk mengajarkan orang lain gitu, selain karyawan-karyawan saya. Tapi motivasi dari teman-teman pengusaha yang kamu bisa kok, ini juga yang buat saya ngerasa saya harus berbagi ilmu, karena dipakai sendiri juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya mencoba buka peluang kursus secara offline waktu itu dari tahun 2015. 2015 saya membuka kelas yang tadinya 5 orang, 10 orang, akhirnya lambat laun
mereka ya sama dari mulut ke mulut. Kebanyakan pengusaha-pengusaha Kota Bogor yang minta saya untuk mereka upgrade ilmunya. Untuk yang baru memulai usaha, jangan takut gagal. Untuk mengawali itu kita harus terus belajar, terus memahami kebutuhan pasar dan berinovasi. Apa sih yang sedang happening saat ini? Itu yang kita mulai bisa dari tetangga dulu kita kasih cicip, atau saudara kita coba promosikan, memulai dari situ aja dulu. Jadi customer kita ngasih tahu ke temannya atau ngasih ke keluarganya, kemudian cocok dengan produk kita, mereka ada feedback dan repeat order kembali. Untuk peluang reseller bisa menghubungi admin, nanti disertakannya nomornya. Kita bisa buka peluang reseller ini, kesempatannya dari mulai produk fresh sampai produk frozen kita lengkap, ada lebih dari 50 item produk. Mulai dari roti manis, kemudian pastry, cake, lalu ada frozen food mulai dari kebab, pastel, risol, dan lain-lain. Saran harga kita mulai dari 4.000 sampai 100.000. Kuliner itu tidak ada matinya ya menurut saya. Selagi kita mau berinovasi, kita mau belajar, peluangnya itu sangat luas. Kita tidak hanya bisa membuka cabang atau outlet dimanapun, kita bisa menawarkan dengan sistem-sistem yang seperti mensuplai kebutuhan hotel, kafe, resto yang tidak memiliki dapur, atau bisa juga membackup catering-catering yang memang membutuhkan bakery kita. Saya selalu punya inspirasi atau ada sosok yang bisa saya jadikan contoh. Kemudian kenapa dia bisa, saya enggak. Saya coba dengan kegagalan-kegagalan yang ada, ya itu yang buat saya belajar. Kenapa ini bisa seperti ini gitu. Dan otodidak itu benar-benar yang saya terinspirasi, kemudian saya melakukan learning by doing, learning by order. Bisa 2-3 kali praktek saya. Kita tahu ya saat ini tuh masih pandemi. Gimana caranya untuk terus berjalan itu kita harus berinovasi. Ya memang nggak mudah juga melalui tahapan-tahapan yang usaha, apalagi baru memulai gitu. Pasti banyak banget tantangan, banyak banget ujiannya. Saya lebih ke berinovasi, kemudian kita lakukan. Kita coba dari mulai tetangga dulu deh atau saudara kanan kiri. Terus kita coba pengembangan, apa sih yang lagi happening saat ini, itu aja diikuti. Sekarang ini kan sudah bisa searching lewat Google atau lewat YouTube. Banyak ilmu-ilmu yang bisa diserap dari situ. Yang intinya jangan takut gagal, jangan menyerah. Kebahagiaan saya, pencapaian saya ini yang paling saya sering lakukan itu dengan berbagi. Berbagi bukan menjadi saya kekurangan, tapi banyak doa dari orang-orang yang saya bantu, lebih ke datangnya ngalirnya rezeki, kemudian order yang berdatangan, dan juga memiliki karyawan-karyawan yang totalitas, yang mereka benar-benar sama-sama berjuang dari titik terendah sama saya. Terus berusaha selama kita memiliki tujuan besar untuk dicapai. Tidak pantas patah semangat di tengah jalan. Ingat, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa melalui hambatan. Tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau berusaha.